Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa TV Kepri. Pemirsa, episode Bincang Cerdas kali ini kami berwisata di kawasan Kabupaten Bintan. Nah, di manakah kita pada hari ini? Bersama saya Siska Ramalia, inilah Bincang Cerdas. Baik, terima kasih pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami. Seperti yang saya sampaikan tadi, kami sedang berada di salah satu tempat wisata yang berada di kawasan Kabupaten Bintan. Yang seperti yang kita ketahui, Provinsi Kepri khususnya Kabupaten Bintan menjadi destinasi wisata yang sering sekali dikunjungi dari masyarakat lokal maupun wisatawan asing. Baik pemirsa, kita harus tetap bangkit di tengah pandemi virus corona ini yang tidak tahu kapan berakhirnya. Perekonomian harus bangkit, dunia wisata juga harus bangkit. Khusus di Kabupaten Bintan itu biasanya view yang ada di wisata itu biasanya pantai, gunung, dan tapi kali ini berbeda sekali, yaitu kami sedang berada di agrowisata persawahan Poyotomo di kawasan Kabupaten Bintan. View-nya itu di sini sawah. Yang biasanya view di Kabupaten Bintan itu pantai, gunung, kali ini sawah. Dan bagaimana view-view yang ada di sini serta fasilitas yang ada di agrowisata persawahan Poyotomo, kami menghadirkan 3 orang narasumber. Yang pertama di sebelah saya ini ada Bapak Denny Triyanto selaku Ketua Pokdarwis Agrowisata Kawasan Poyotomo. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Semangat masih di tengah pandemi ini? Selalu semangat. Selalu semangat. Oke, baik, terima kasih. Kemudian yang selanjutnya ada Bapak Ali Aspan selaku Ketua Kelompok Tani. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya Pak? Sehat. Sehat, masih semangat ya? Selalu semangat kalau Selalu petani. semangat. Baik, terima kasih Pak. Dan kemudian yang di paling ujung itu ada Bapak Juni Aziwantoro SEMM selaku Wakil Ketua 3 Basnas Kabupaten Bintan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Makasih. Baik, mungkin Bapak ingin menyapa pemirsa TV Kepri dulu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu semangat dan selalu dalam kesehatan yang luar biasa walaupun di dalam pandemi ini. Terima kasih. Amin, baik. Saya pertama ke Pak Denny dulu deh. Mungkin bisa jelaskan sejarah berdirinya agrowisata persawahan ini. Ya. Jadi gini Mbak, agrowisata persawahan Poyotomo ini untuk sampai saat ini baru berjalan sekitar 1,5 bulan ya. 1,5 bulan, wow. Jadi kita belum lama. Nah, jadi sejarah berdirinya agrowisata persawahan Poyotomo itu kita melihat bahwa di daerah kita memiliki potensi alam yang luar biasa yang tidak dimiliki di daerah lain, khususnya di Kabupaten Bintan, yaitu persawahan. Nah, jadi kita berpikir bahwa potensi alam ini harus dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat, khususnya untuk petani padi dan juga rekan-rekan yang ada di agrowisata. Jadi itulah sejarah berdirinya agrowisata persawahan Poyotomo, karena adanya potensi yang harus kita kembangkan di sini seperti itu. Oke, berarti baru 1 bulan lebih ya. Ya, nah kalau konsepnya sendiri seperti apa tuh temanya mungkin yang diusung? Nah, jadi tema yang kita angkat dari agrowisata persawahan Poyotomo yaitu Back to Nature, kembali ke Back to alam. Nature. Jadi mungkin masyarakat sudah jenuh dengan wisata-wisata yang bersifat modern dan sebagainya. Tapi ketika datang ke agrowisata persawahan Poyotomo itu kita menyuguhkan alam, kembali ke alam. Jadi flashback kepada masa dulu lagi seperti itu. Seperti itu Mbak yang konsep yang sedang kita angkat tema. Tapi asalnya ini sebenarnya ini persawahan ya, bukan tempat wisata tapi. Iya, sebenarnya ini adalah persawahan. Persawahan ini sudah dibuka sejak tahun 80-an. 80-an, wow, luar biasa lama. sekali. Jadi dari 80-an ini sudah ada persawahan. Cuman kan dulu petani fokus kepada sawah Padi ya. Produksi padi ya kan. Nah, makanya saya bilang itu adalah potensi yang besar yang sudah lama tidak pernah kita kembangkan lagi.
Jadi kita ingin membuat sawah itu bukan hanya tempat produksi, tapi tempat wisata sekaligus tempat edukasi. Tempat edukasi luar biasa Nah, sekali. itu yang sedang kita Jadi akan dikembangkan untuk menjadi tempat edukasi. Kalau dalam waktu dekat mungkin ada yang akan melakukan edukasi di sini? Jadi beberapa TK khususnya sudah ada datang kemari. Kemudian ada beberapa sekolah yang sudah menghubungi kita di libur semester ini. Mereka akan membawa siswanya ke sini dan kita akan mengajarkan siswanya itu untuk menanam padi. Menanam padi. Kemudian nanti kita akan berikan pelang nama khusus nama, untuk sekolah yang datang ke sini mau bekerja sama dengan kita. Dan ketika nanti masa panen, mereka kita undang lagi. Mereka akan panen padinya. Oke, Mereka jadi terasa itu dari tangan Benar. mereka sendiri ya? Iya. Jadi mereka akan merasakan dari proses penanaman sampai mereka panen dan menjadi beras. Jadi kita mengajarkan edukasi di situ bagaimana mereka itu bisa menyayangi makanan. Karena padi ini kan cukup lama nih Mbak waktunya, 4 bulan. 4 bulan. Nah, jadi nilai-nilai itu yang mau kita tanamkan kepada siswa-siswa yang datang kemari. Jadi luar biasa sekali ya, agrowisata Persawahan Poyo Tomo ini tidak hanya untuk menjadi tempat wisata, tapi bisa menjadi tempat edukasi, tempat belajar. Karena di Kepri ini memang sedikit susah ya untuk dunia persawahan ya Pak ya? Iya, benar sekali Mbak. Oke, baik Pak. Dari yang seperti kita ketahui, bagaimana teknik-teknik Bapak mengembangkan tempat wisata ini? Mungkin cara Bapak memperkenalkan ke masyarakat. Iya, jadi kita selalu gencar untuk promo di media sosial khususnya. Dan alhamdulillah juga kita selalu dibantu dari Dinas Pariwisata untuk mempromosikan tempat wisata Tempat kita. wisata. Selain Dinas Pariwisata, kita juga dibantu oleh DKPP, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Mereka selalu support untuk kegiatan agrowisata Persawahan Poyo Tomo. Jadi mereka selalu membantu mempromosikan. Karena kedudukan Dinas Pariwisata dan Dinas Ketahanan Pangan di agrowisata itu mereka sebagai pembina kami. Pembina ya, peran pemerintah jadi sebagai pembina ya. Benar, seperti itu. Oke, baik. Bapak mohon maaf kita jeda dulu boleh ya Bapak-bapak? Baik pemirsa TV Kepri, kita jeda sesaat. Usai jeda kita kembali lagi bersama kami di Bincang Cerdas. Info-info terkini di berbagai belahan dunia dikemas untuk kamu-kamu yang ingin tahu. MTM hadir di setiap hari hanya di TV Kepri. Mencerdaskan dan membentuk generasi bangsa, menampilkan kreativitas dan keunggulan di bidang seni, mengulas prestasi seputar bidang akademik dan non-akademik, Kerja dengan ikhlas, berprestasi maupun dari segi perilakunya. profil pendidikan hanya di TV Kepri. Terima kasih pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami di episode Bincang Cerdas yang saat ini kami sedang berada di agrowisata Persawahan Poyo Tomo di kawasan Kabupaten Bintan. Kita kembali lagi ke Pak Denny. Pak Denny, selain persawahan, kemudian apa lagi yang bisa ditampilkan atau disuguhkan dari Persawahan Poyo Tomo ini untuk masyarakat? Jadi selain alam yang indah yang kita suguhkan, kita juga menyiapkan beberapa fasilitas untuk pengunjung yang datang kemari. Seperti pondok-pondok yang ada di sini bisa dilihat Mbak, kita sudah memiliki kurang lebih 9 pondok. 9 pondok. Untuk tempat istirahat, tempat makan siang dan sebagainya. Kemudian menurut saya sih yang paling spesial dari kita yang kita siapkan adalah ketika pengunjung datang kemari, mereka dapat makan. Nah, jadi beras yang pengunjung makan itu emang adalah beras asli dari petani tanam di sini. Petani tanam di sini. Nah, jadi berasnya masih baru dan rasanya juga lebih istimewa kalau menurut saya pribadi. Oke, kalau untuk rate harga nih wisatawan mau masuk ke sini gimana tuh harganya, Pak? Nah, jadi kita untuk saat ini kita punya 2 paket, Mbak. Iya. Yang pertama paket wisata biasa, kemudian paket edwisata.
paket wisata yang biasa itu kita harganya 25.000. 25.000 Jadi, per orang ya? per orang. 25.000 per orang. Pengunjung datang kemari mereka dapat satu porsi makan. Satu porsi makan. Satu Wow, porsi luar biasa. makan. 25.000 dapat satu Ya. porsi makan. Kemudian untuk pondok-pondok ini kita gratiskan. Oh, Free. gratis. Kemudian nggak ada bayar uang parkir, uang masuk nggak ada lagi. Oke. Jadi dengan 25.000 itu include semuanya. Mereka Oke, dapat makan. include. Sudah dapat makan ya? Iya. Kemudian kalau yang paket edu wisata itu kita bandrol harga 35.000. 35.000 dengan fasilitas? Fasilitas yang sama, cuman bedanya pengunjung bisa langsung praktek nanam padi, Praktek panen menanam padi, penggilingan padi hingga menjadi beras. Dan itu didampingin oleh target kita. Kita menyiapkan target khusus. Jadi disitulah ada interaksi pembelajaran antara pengunjung dengan pengelola wisata. Dengan pengelola wisata. Seperti Itu untuk itu. paket edu wisata Wisata, ya. benar. Luar biasa sekali pemirsa, ada 2 paket untuk para pemirsa yang ingin ke sini. Ada paket wisatawan biasa yaitu dengan 25.000 dapat satu porsi makan siang atau makan sore kali ya. Terus kemudian ada paket satu lagi itu paket edu wisata 35.000 per orang. Tapi Anda di rumah pemirsa yang di rumah bisa melakukan aktivitas mulai dari mungkin menanam sampai mengelola padi menjadi beras. Benar Oke, luar biasa sekali. Oke, Bang Dedi ini selaku Ketua Pokdarwis. Apa Benar. sih Bang Pokdarwis itu? Jadi Pokdarwis itu sebenarnya kepanjangan dari kelompok sadar wisata. Kelompok masyarakat yang bertanggung jawab untuk mengembangkan wisata tempatan. Seperti itu, Mbak. Jadi masyarakat memandang bahwa di daerahnya memiliki suatu potensi alam yang bisa dikembangkan untuk wisata. Nah, mereka yang mengelola sendiri langsung. Dan bentuk dari Pokdarwis itu sendiri adalah berbentuk kelompok. Kelompok. Ya, jadi wisata yang kita sedang kelola ini di bawah kelompok, bukan di bawah naungan PT maupun CV, tapi langsung di bawah naungan kelompok sadar wisata itu sendiri. Kelompok Seperti itu. sadar wisata yang pastinya mendahului itu mencintai alam. Benar sekali. sekali. Oke, luar biasa. Bang, di tengah pandemi, terus juga persaingan mungkin di Bintan ini ada yang saya bilang view-nya pantai, view-nya gunung. Bagaimana kendala dalam mengembangkan persawahan Poyotomo ini? Yang jelas, Mbak, banyak kendala yang kita hadapin, tapi kita tetap optimis. Maksudnya gini, kita dengan adanya kendala-kendala tersebut, tetapi kami memiliki kelebihan. Memiliki keunggulan yang tidak dimiliki destinasi wisata tempat lainnya, seperti itu. Karena kita lihat tadi bahwa emang sawah itu hanya satu-satunya yang ada di Kabupaten Bintan di sini, seperti itu. Nah, kalau kendala-kendala yang kita hadapin sampai saat ini ya seperti dalam salah satunya kita, karena kita kelompok ya Mbak ya, kita kekurangan pendanaan dan sebagainya. Kemudian bagaimana kita mengupgrade skill anggota kita, kemudian bagaimana kita untuk menyiapkan seluruh fasilitas yang membuat pengunjung itu nyaman. Nah, itulah kendala-kendala yang kita hadapin, tapi alhamdulillah kita tetap semangat dan kita tetap mencari jalan keluar untuk menyelesaikan semua kendala-kendala yang kita hadapin. Dari salah satu kendalanya tadi ada disebutkan pendanaan. Nah, kalau pendanaan sendiri dari mana sumbernya? Nah, kalau untuk saat ini kita pendanaan emang murni dari kelompok kita, Mbak. Kelompok Jadi jumlah kelompok kita itu kurang lebih 17 orang ya. 17 orang. Jadi kita dalam hal ini kami patungan dulu deh. Patungan bersama kawan-kawan untuk membangun saung-saung seperti ini. Luar biasa sekali ya. Jadi kita beli bahan, kemudian kita gotong royong ngerjakannya. Kemudian untuk pembersihan paret kita gotong royong. Jadi emang murni dari kami untuk kami ke depannya seperti itu. Konsep yang kita tanamkan kepada anggota seperti itu. Dari rasa yang mencintai alam dulu ya, sebenarnya Iya. semua ini bisa terbangun ya. Oke, baik. Saya beralih ke Pak Juni. Pak Juni di sini selaku Wakil Ketua 3 Basnas Kabupaten Bintan. Apa peran dari Basnas untuk persawahan Poyotomo ini, Pak? Baik, terima kasih Mbak Siska. Jadi kalau masalah peran daripada Basnas di sini, itu kan Basnas sendiri kan badan amil zakat yang tugasnya mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, infak, sedekah daripada umat muslim yang ada di Kabupaten Bintan untuk kita serahkan kembali pada yang berhak. Nah, saya melihat di sini ada suatu keadaan di mana petani di sini sewaktu yang kemarin merasa dalam menyalurkan hasil produknya terkendala. Terkendala. Ya, terkendala pemasarannya, Mbak. Jadi kami melihat di sini, kami ambil kesempatan untuk membantu petani. Dalam hal ini kita menyerap semua
beras yang dari Poyotomo ini untuk kita distribusikan kepada yang berhak. Karena zakat ini kan ada situnya haknya orang fakir, haknya orang miskin yang pada saat ini sangat-sangat membutuhkan. Apalagi di masa pandemi ini, jadi lebih banyak yang menjadi mustahik daripada muzaki. Mustahik itu maksudnya orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, jadi contohnya di kawasan Nagoy yang dulunya orang bekerja sebagai karyawan hotel atau resort, karena hotelnya tutup dan resortnya tutup, mereka menjadi tidak bekerja lagi dan otomatis perlu bantuan kita. Nah, dari sebab itulah kami mengambil beras di sini untuk kami bagikan lagi. Tujuannya supaya masyarakat petani di sini meningkat kesejahteraannya. Dan para petani yang lain juga yang masih berpikir-pikir untuk bertani kembali menjadi bertani kembali ya. Karena ada yang di tempat penyaluran. Betul, jadi semangat. Terus kami juga ingin menerapkan suatu sistem perhitungan zakat untuk para petani, hasil tani. Karena selama ini untuk hasil tani persawahan sepertinya belum pernah kita lakukan perhitungan zakatnya. Nah, jadi dengan ini kita bisa mempraktekkan dan menjadikan suatu laboratorium zakat nantinya. Laboratorium zakat, luar biasa sekali. Jadi Basnas ini tidak hanya niat baik menyalurkan, tugasnya sebagai menyalurkan kepada yang berhak juga, tapi ini sebenarnya bentuk promosi untuk mencintai produk lokal ya Pak ya, luar biasa sekali. Oke baik Bapak, kita jeda kembali boleh ya Pak? Mohon maaf sebelumnya. Baik pemirsa TV Kepri, kita jeda kembali, usai jeda tetap bersama kami di Bincang Cerdas. Adik-adik, di sini tempatnya. Kalian bisa bernyanyi dan menari. Bermain dan belajar bersama. Juga menggambar serta mewarnai bersama. Jangan lupa ya, saksikan terus Bintang Kecil hanya di TV Kepri. Baik, terima kasih pemirsa. Kembali lagi bersama kami di Bincang Cerdas. Masih bersama narasumber kami dari Agrowisata Persawahan Poyotomo. Oke Pak Juni, kita sambung boleh ya Pak? Ya, silakan. Oke baik Pak, selain Basnas sejauh ini Pak, bagaimana tanggapan dari pemerintah Kabupaten Bintan? Khususnya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan, serta masyarakat terkait kerjasama yang telah terjalin ini. Ya. Jadi sewaktu itu kami hanya berbincang-bincang awalnya dengan Pak Ali dan Pak Denny tentang bagaimana kita dari Basnas akan menyerap hasil tani dari Poyotomo ini. Nah, rupanya kabar tersebut terdengar sampai ke Dinas Ketahanan Pangan Bintan. Beberapa hari kemudian kami langsung diundang langsung Bu, oleh kepala dinasnya. Kami langsung ke sana, kami bertiga, saya dan Pak Ketua Basnas, Pak Haji Surino, kami pergi ke sana untuk membicarakan tentang secara teknis bagaimana tentang kegiatan menyerap padi dari petani Poyotomo ini. Nah, alhamdulillah pada tanggal 13 Oktober kita sudah melakukan panen bersama. Itu dilakukan secara simbolis panennya oleh Bapak Bupati, PLT Bupati Bintan, beserta Bapak Sekda dan Kapolres juga ada, dan para tamu undangan lainnya. Nah, dan kami juga meluncurkan kerjasama antara Basnas Bintan dengan kelompok tani Poyotomo Makmur. Nah, ini salah satu bentuk daripada kerjasama seperti ini. Oh, ini berasnya ya? Ini beras Padimas dengan merek Padimas. Ini berasnya dijual sebenarnya kepada siapa saja yang mau membeli. Nah, tapi kami juga buat kemasan dengan beras yang sama yang untuk kami bagikan juga kepada mustahik. Nah, ini kami kasih logo seperti ini. Nah,
Jadi ada logo Basnas. Jadi ada logo Basnas dan ada logo Padimas. Padimasnya. Jadi kenapa ini kita kasih logo Basnas? Supaya memang kita menyatakan beras ini memang dari Basnas. Dari Basnas. Berarti kalau dari Basnas berarti ini dari uang zakat yang Bapak Ibu semua bayarkan Ya. yang kita distribusikan untuk yang berhak. Nah, dengan itu kita bekerja sama dengan kelompok tani agar semuanya bisa menerima manfaatnya. Saya luar biasa sekali Pak, saya salut sekali sama Basnas Kabupaten Bintan menjalankan tugasnya, tapi juga selain itu mempromosikan produk lokalnya, luar biasa sekali menurut saya. Baik Pak, selain kerjasama dengan bentuk beras ini, kemudian apa manfaat lagi yang bisa dirasakan oleh kelompok tani dari Basnas? Ya, jadi kita juga Basnas memberikan suatu bantuan kepada petani dalam rangka apabila petani-petani yang kurang modal, dalam arti petani yang masuk asnaf ya Bu. Ya. Jadi asnaf kita kan ada fakir, ada miskin, ada mu'alaf dan lain sebagainya, itu ada 8 asnaf. Apabila petani-petani itu masuk dalam asnaf tertentu itu, kita bisa berikan bantuan untuk permodalan. Berarti tidak semua petani yang bisa dibantu. Ya, kita kan ini kalau dana zakat kita harus pergunakan dengan Sesuai yang membutuhkan. asnafnya, sesuai dengan ketentuan. Sesuai ketentuan. Iya, kalau membutuhkan itu beda lagi. Semua bisa butuh ya Pak? Semua bisa butuh. Benar. Nah. Sesuai ketentuan ya. Iya. Oke Pak Dedi, sesuai ketentuan. Kalau Ya, butuh, saya bisa butuh nih jadinya. Tapi kami juga ada semacam kerjasama. Kami baru secara lisan ya Pak Ali ya kemarin, kalau Bang Riau Kepri, Bang Riau Kepri Syariah maksudnya, itu mereka merencanakan akan memberikan suatu stimulus. Atau suatu untuk memodali para petani ini dengan pembiayaan yang tanpa bunga, tanpa bunga dan dibarengi dengan fasilitas tambahan. Oke, baik Pak. Dengan adanya kerjasama antara Basnas dengan kelompok tani, mungkin pasti memiliki kendala. Sejauh ini apa kendala yang dirasakan Pak? Alhamdulillah sampai saat ini kendala yang ada sudah kami bisa atasi semua. Kita kalau berhubungan dengan pertanian ini Mbak, sepertinya kendala yang bukan kendala sih, tantangannya justru di cuaca. Di cuaca. Di cuaca. Jadi alhamdulillah menurut keterangan dari Pak Ali sebelumnya, ini beras yang kita sudah prediksi sekian ton sekarang sudah secara prakteknya sudah terjual habis Bu. Sudah terjual habis. Sudah terjual justru habis. Stok yang nggak ada saat ini. Justru Gitu. yang memesan justru nggak banyak yang nggak kebagian sekarang ini, karena mungkin masyarakat sudah tahu bahwa beras kualitasnya bagus, higienis dan sangat sehat untuk kita konsumsi, karena kita bisa melihat sendiri proses-proses daripada kita mulai memetik apa maksudnya Pak? Memanen, Oke. Kemudian digiling, kemudian dijemur, kemudian dibungkus, kita bisa lihat sendiri. Jadi seolah higienis lah. Higienis, insya Allah. Baik. Oke, kita beralih ke Pak Ali, selaku Ketua Kelompok Tani. Pak, apa sih kegiatan dari Ketua Kelompok Tani ini Pak? Kalau kegiatan dari ketua kelompok tani itu selalu mengajak kawan-kawan bagaimana caranya kita bercocok tanam dengan baik dan benar. Artinya kalau benar itu artinya keberhasilan yang kita keinginkan. Banyak petani yang hanya asal nanam, mereka tidak cukup pengetahuan. Jadi di situ peran pentingnya sebagai ketua, banyak mengajak lah, banyak merangkul seperti itu. Memberikan edukasi cara yang baik dan benar tadi ya. Nah, gimana kondisi persawahan saat ini Pak di sini? Alhamdulillah bagus Bu. Kalau tahun lalu pernah juga kita gagal panen karena memang cuaca satu, yang kemudian hama. Di mana-mana kalau berbicara sawah itu pasti yang sering kena serang itu serangan warang dengan ini walang sangit. Walang sangit. Iya. Kalau sudah kena serangan itu kebanyakan tidak gagal panen. Seandainya panen pun tidak maksimal. Tidak maksimal. Kalau untuk hasil panennya sendiri bisa berapa bulan sekali kita panen dengan berapa banyaknya beras? Kalau masa panen itu dari penanaman sampai panen itu kurang lebih 4 bulan. Karena ada yang 120 hari, ada yang 115 hari. Tergantung jenis padi apa yang kita tanam. Jenis padi apa yang kita tanam. Oke, Bapak selaku Ketua Kelompok Tani di sini, bagaimana cara Bapak mempromosikan hasil beras kita Pak keluar ke masyarakat?
Kalau kami sih lebih cenderung mengatakan bahwa ini adalah beras yang lebih sehat daripada di luar. Oke, apa keunggulannya? Keunggulannya adalah kita proses dari panen, kemudian dijemur, setelah dijemur kita giling. Setelah digiling kita langsung packing. Tidak ada bahan-bahan pengawet atau bahan-bahan yang dicampurkan dengan beras yang kita olah ini. Oke, baik Pak. Selain Basnas, bentuk peran pemerintah seperti apa? Tanggapan peran pemerintah terhadap pertanian Poyotomo ini? Oh, sangat memberi support kami, memberi luar bimbingan, mereka memberi support yang luar biasa lah buat kami. Karena dari DKPP lah, mungkin semangat mungkin tadi petani yang sudah agak down, kemudian di-push lagi dengan mereka, jadi tambah lagi seperti itu. Bentuk pushnya seperti apa tuh? Ya mungkin ada juga seperti bantuan-bantuan, mungkin seperti itu, alat-alat juga kami dapat bantuan dari mereka. Tapi sejauh ini peran pemerintah terutama Basnas cukup baik untuk persawahan Poyotomo ini ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Saya kembali lagi ke Bang Denny. Bang Denny, terakhir harapan Abang untuk dunia pariwisata persawahan Poyotomo ini. Silakan Bang. Ya, jadi harapan kami semoga pemerintah selalu memperhatikan kelompok-kelompok sadar wisata yang ada di Kabupaten Bintan umumnya ya. Jadi jangan tinggalkan kami nih ketika pandemi sudah selesai. Pemerintah harus selalu mendampingi kami untuk mengembangkan wisata-wisata yang dikelola langsung oleh masyarakat setempat. Khususnya pasca pandemi karena target kita adalah target pasar internasional yang kita harapkan kayak gitu kan. Tamu-tamu yang dari Lagoy mereka bisa berkunjung kemari, itu yang kita harapkan. Jadi harapannya pemerintah selalu hadirlah untuk para penggiat-penggiat wisata. Oke, baik. Terima kasih. Semoga agrowisata persawahan Poyotomo ini semakin maju dan mencapai target pasaran internasional. Kemudian untuk Pak Ali juga semoga semangat terus ya Pak mengolah padinya, tidak terpengaruh oleh cuaca, hama. Dan untuk Pak Juni juga terima kasih atas peran pemerintah terhadap masyarakat ya Pak ya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa TV Kepri di rumah, usai sudah bincang cerdas kita di agrowisata persawahan Poyotomo. Dan jangan lupa untuk Anda bisa berwisata di weekend bersama keluarga, teman atau saudara. Jangan jauh-jauh, cobain deh sensasi persawahan di sini. Saya Siska Ramalia beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TV Kepri.